Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas prediksi skor pertandingan antara PSMS Medan melawan Sumsel United FC. Silakan tulis doa terbaik untuk tim kalian di kolom komentar. Gimana kalau saya bilang ada cara buat memprediksi skor pertandingan bola, tapi sama sekali nggak pakai statistik pemain atau sejarah tim? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah prediksi olahraga yang sumbernya bukan dari analis, tapi dari kalender kuno Jawa. Coba bayangin, skor akhir pertandingan profesional 7-1. Wow, kemenangan yang telak banget kan? Tapi yang lebih gilanya lagi, prediksi skor spesifik ini datangnya bukan dari analis olahraga profesional manapun. Nah, ini dia pertanyaannya. Kalau bukan dari data dan statistik, terus dari mana dong asalnya? Jawabannya, ini bakal membawa kita jauh banget dari lapangan hijau dan masuk ke dunia kalender tradisional Jawa. Oke, kita mulai dulu dengan lihat konteksnya ya. Soalnya, ini bukan sekedar prediksi iseng, tapi ini untuk pertandingan yang beneran ada. Pertandingan yang dimaksud itu antara PSMS melawan Sumsel United FC, yang jadwalnya itu 13 Februari 2026. Nah, catat tanggal ini, karena tanggal inilah yang jadi kunci dari segalanya. Kenapa begitu? Yuk kita bedah. Dan rahasianya ternyata ada di sebuah konsep yang namanya weton. Yap, inilah sumber dari prediksi skor 7-1 tadi. Buat yang mungkin belum familiar, weton itu apa sih? Gampangnya, ini tuh sistem kalender warisan budaya Jawa. Bisa dibilang, ini kayak zodiak tapi bukan bulanan, melainkan harian. Jadi setiap hari itu dipercaya punya karakter, energi, bahkan ya takdirnya sendiri. Nah, disinilah kuncinya. Tanggal pertandingan tadi, ingat kan? 13 Februari 2026. Menurut perhitungan weton, hari itu jatuhnya adalah Sabtu Paheng. Dan ini bukan sekedar nama, tapi punya makna yang dalam banget. Jadi, dalam kepercayaan Jawa, Sabtu Pahing itu dianggap hari yang energinya kuat banget, stabil, tapi ambisinya besar. Pokoknya ini tuh hari buat para pemenang. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya energi pemenang ini bisa diterjemahin jadi angka di papan skor? Di bagian inilah kita bakal lihat sihirnya. Gimana konsep budaya yang abstrak banget ini bisa diubah jadi angka-angka yang sangat konkret. Aneh juga kan mikirinnya, gimana caranya ambisi kuat bisa jadi jumlah gol? Jawabannya itu ada di penafsiran simbolis. Jadi ini bukan matematika ya, ini lebih ke seni interpretasi. Oke, jadi begini logika simbolisnya. Energi Sabtu Pahing yang dominan dan agresif itu, semuanya dikasih ke satu tim, yaitu PSMS. Ini kemudian ditafsirkan menjadi 7 gol, mungkin karena 7 itu angka yang sering dianggap sempurna atau lengkap di banyak tradisi. Terus lawannya gimana? Sumsel United. Kebalikannya, cuma dapat sisa-sisa energinya aja, yang diartikan jadi 1 gol. Jadi ini kayak permainan kontras energi gitu. Dan, voila! Lahirlah prediksi akhirnya. Berdasarkan logika simbolis tadi, untuk tujuan hiburan semata, prediksinya adalah PSMS bakal menang telak dengan skor 7-1. Oke, sekarang kita harus luruskan satu hal yang penting banget nih. Ini sama sekali bukan analisis olahraga profesional. Coba kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada prediksi weton. Dasarnya itu tradisi, simbolisme, dan tujuannya murni hiburan. Nah, di sisi lain ada analisis profesional. Ini dasarnya data mentah, statistik performa, dan taktik tim. Bener-bener dua dunia yang beda banget kan? Analis profesional itu nggak bakal buka kalender Jawa kan? Yang mereka lihat ya angka-angka ini. Statistik performa tiap pemain, strategi formasi tim, hasil pertandingan sebelumnya, bahkan faktor luar kayak cuaca. Semuanya metodis dan ada buktinya. Terus, apa dong intinya dari semua ini? Apa sih makna sebenarnya yang bisa kita ambil? Nah, ini dia kalimat paling penting dari sumber aslinya. Dan ini harus kita pegang erat-erat. Prediksi ini jelas-jelas bilang kalau ini cuma hiburan. Ini adalah perayaan budaya, bukan klaim ilmiah atau analisis olahraga yang serius. Dan pada akhirnya, disitulah letak keindahannya. Ini bukan soal benar atau salah. Ini tuh bukti keren banget gimana sebuah tradisi kuno bisa ikut main di zaman modern. Menemukan cara baru yang asik buat tetap relevan, ya kayak menghubungkan kearifan leluhur dengan gegap gempita stadion sepak bola. Dan ini ninggalin kita satu pertanyaan buat direnungkan. Fenomena kayak gini kan bukan satu-satunya. Tradisi kuno itu terus menari bareng kehidupan modern kita dengan cara-cara yang nggak terduga. Nah, sekarang giliran kalian. Di mana lagi sih kalian pernah lihat perpaduan yang sama-sama kerennya kayak gini?